Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Rio Arsitektur di sini dan sudah saya janjikan kemarin ya, kita akan membuat tutorial pencahayaan. Ya, pencahayaan untuk eksterior. Ini masih model yang kemarin ya. Jadi kita langsung saja untuk membuat atau men-setting satu pencahayaan di Enscape ini ada beberapa sumber cahaya yang harus kalian ketahui dan nanti kita akan mengulasnya semuanya. Oke, kita langsung ke pencahayaan pertama ya. Ya, seperti ini. Oh ya, pastikan posisi titik kamera ya. Sering kali saya sampaikan posisi kamera itu sangat penting sekali. Jadi kalian harus benar-benar mencari titik view yang bagus. Oke, kita akan ini ya, untuk field of view kita akan menggunakan 35 lah, 35 derajat. Dan saya sarankan untuk field of view itu kalau untuk rendering eksterior itu sebaiknya antara 30 sampai 40 derajat. Atau kita coba sampai 40 derajat dulu, boleh. Ya, seperti ini dan terlihat pada layar Enscape. Seperti inilah tampilannya. Kita cek lagi scene yang sudah saya bikin juga. Ya, scene 2. Nah, jadi seperti ini. Ya, ini scene 1 dan ini scene 2. Ya, setelah kita menemukan titik view yang pas, setelah itu kita lanjut ke settingan pencahayaan ya. Karena kita akan men-setting ada beberapa titik lampu yang akan kita nyalakan, jadi kita akan mengkombinasi sumber cahaya, dua sumber cahaya ya. Sumber cahaya dari HDRI dan dari cahaya matahari bawaan Enscape-nya. Nah, gimana caranya? Oke, sekarang kita gini aja. Kita langsung saja masuk ke Sky. Nah, di Sky ini kita bisa memasukkan HDRI ya. Di sini HDRI kalau nggak salah sudah saya siapkan juga. Ini saya memakai evening middo ya. Nah, dengan pencahayaan look-nya yang 300 look ya. Jadi nampak seperti ini dia tampilannya. Nah, karena cahaya matahari bawaan Enscape ini masih terlihat sangat cerah sekali dan terang sekali, kita akan mengaturnya lagi masuk di bagian atmosfer ya. Nah, coba kita habiskan sampai habis. Nah, seperti ini. Kita habiskan dulu. Nah, nanti belakangan kita akan men-settingnya di sini setelah kita sudah menyalakan beberapa titik lampu yang ada di bangunan ini. Oke, kita kembali ke Sky. Kalau kita aktifkan, ini ada centang dua ini ya. Nah, seperti ini. Ini kalau tanpa ada centang seperti ini cahaya matahari yang ada di bawah Enscape, dia mendominasi pada gambar ini. Dan kalau yang bagian bawah ini, normalis ini semacam fog ya, fog seperti itu. Kalau kita aktifkan, dia akan ngikut di pengaturan HDRI-nya. Kalau kita nonaktifkan, dia akan keluar seperti ini. Jadi ini sebenarnya munculnya dari fog atau kabut ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita pun akan mengkombinasikan. Kita akan standarkan dulu semuanya. Nah, oke. Setelah kita memakai HDRI ya, sumber cahaya dari HDRI, ini kita aktifkan dulu dua-duanya. Nah, seperti ini. Ya. Atau kita bikin standar dulu. Jadi bawaannya lah seperti inilah cahaya dari HDRI yang telah kita pakai. Jadi saran saya untuk memilih HDRI yang betul-betul memang sudah kita coba terlebih dahulu. Jadi setiap HDRI itu mempunyai tone warna yang bervariasi, yang berbeda-beda. Jadi tergantung keperluan kita ya. Karena ini saya men-setting pada bangunan ini terlihat setelah hujan, jadi banyak genangan-genangan air. Tentu logikanya setelah hujan itu
masih ada awan-awan ya, masih ada kabut, masih ada awan, dan apalagi kita akan men-settingnya pada posisi senja atau sore hari seperti itu. Oke, sekarang setelah settingan sudah seperti ini, kita lanjut ke ini titik lampu. Titik lampu ini ya. Jadi jangan lupa kalau kita memakai tekstur seperti ini atau material untuk titik lampu itu dengan lampu-lampu yang berbentuknya sama, yang bentuknya itu sama persis, itu bisa kalian bikin pengaturannya di komponen ya. Jadi kita rubah satu itu semuanya sudah berubah dan dalam bentuk yang sama. Ingat ya, yang bentuknya sama. Contoh seperti ini. Ini yang di download ini. Nah, ini jangan lupa ya. Ini diaktifkan my komponennya. Jadi di setiap titik bangunan ini ya ini sama settingannya. Jadi cahaya yang kita pakai kita rubah satu, ya itu memang semuanya sudah akan berubah. Jadi kita nggak perlu bikin satu-satu gitu per titik begitu ya. Oke, kita aktifkan ini kalau di bahasa V-Ray-nya itu emisif ya. Tapi kalau di Enscape tidak ada yang namanya emisif ya. Yang ada adalah ini self illuminated ini. Ini kalian aktifkan. Lihat perbedaan atau hasil yang sudah kita aktifkan ini seperti apa. Kalau lampu yang di depan ini mau kita jadikan kuning, misalkan ya, ini kan masih putih nih. Saya aktifkanlah synchronous fuse-nya. Nah, ini kan masih putih seperti ini. Untuk terlihat kuning tetapi tidak seperti kuning-kuning. Jadi campur-campuran kayak kuning oranye begitu ya. Saya biasa menggunakan warna dasar coklat. Nah, seperti ini. Coba kita lihat dari jauh penampakannya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Nah, ini masih terlihat kuning dan tidak begitu terlihatnya menyala. Jadi kita tinggal mengaturnya di luminen atau intensitasnya ini kita tambah ya. Kita jadikan menjadi 20.000. Saya bikin 20.000 supaya lebih terlihat biasnya itu nyala begitu ya. Nah, ini kan ada beberapa komponen yang sudah saya atur ini ya warnanya, jadi sudah menjadi satu warna. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi seperti itu. Inilah hasilnya ya dari pencahayaan emisif yang sementara kita gunakan. Nanti kita akan men-settingnya lagi. Nah, dan sumber cahaya berikutnya seperti biasanya ini ada dari ini objek Enscape objek ini adalah titik lampu ya. Nah, makanya pentingnya saat kita membuat titik lampu, misalkan kalian membuat manual dan belum di my component, itu harus di my component dulu. Fungsinya ini, misalkan kita rubah, kita menaruh satu titik spotlight ya. Ini untuk pemula yang nggak ngerti, yang baru memakai Enscape, cara memasangnya tidak bisa sekali klik di ujung sini terus terpasang begitu. Nah, kita klik 1, 2, nah, sampai ada keluar tanda merah. Terus kita bisa mengarahkan kemana arah cahayanya nantinya. Karena ini sudah saya kasih garis bantu ke arah bawah ya, untuk memudahkan saya mencari titik fokus pada lampu. Setelah 2 kali klik, itu arahkan ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Masih ada lagi 1 klik lagi setelah begini. Klik. Nah, baru ini sudah muncul. Lah itu kok belum kelihatan Bang di layar Enscape-nya. Tentu kita harus mengaturnya pada luminous atau intensity pencahayaan ini. Nah, di sini ada pilihan ini ya. Kalau kita arahkan mouse di sini ada titik-titik ini. Kalau kita mau menggunakan ngetik begitu ya dengan ketikan berapa ribu gitu, itu langsung dari sini. Kalau yang sebelah ini kalian bisa menggesernya dan kalian bisa memonitornya di sebelah kanan atau layar Enscape-nya. Nah, itu terlihat ini bawaan download-nya dari Enscape ya, bawaan aslinya.
Dan di Beam Angel ini adalah untuk mengatur kita bisa melebarkan atau menciutkan ya, bahasa kasarnya seperti itu. Jadi luas area pencahayaannya itu kita mengaturnya di sini. Semakin kita arahkan ke arah kiri, itu semakin menyempit. Nah, seperti ini. Tetapi saya sarankan kembali, ya, ini kita akan buat 10.000 intensitinya ya. Nah, sangat-sangat disarankan kita itu memakai IES ya, lampu IES. Kalau kalian untuk kalian yang belum punya, kalian bisa download banyak kok di Google itu. Ya, ini tinggal klik aja di sini. Nah, kalian cari di mana kalian menyimpan IES-nya ya. Nah, saya memakai yang nomor 5. Nah, seperti ini. Lah kok nggak ada cahayanya, Bang? Tinggal kita geser aja di sini atau kita bikin manual. Kita akan bikin 10.000. Nah, seperti itu. Kenapa masih belum terlihat? Nah, nanti kita akan settingnya di sumber cahaya yang lain supaya seimbang nantinya hasilnya. Dan untuk menyesuaikan cahaya dari downlight seperti ini, saya juga menggunakan warna dasar coklat ya. Warna dasar coklat untuk sumber cahaya ini. Mana dia? Coklat. Nah, kita klik aja di sini. Nah, memang tidak begitu terlihat karena kita belum men-settingnya keseluruhan. Oke, setelah kita men-setting di bagian downlight, kita akan men-settingnya lagi pada titik lampu yang lain. Nah, contoh seperti ini. Ini adalah bidangnya berbentuk kotak. Tentu kita akan menyesuaikan. Jadi bukan downlight jenis spotlight yang akan kita pasang. Nah, biar nampak real, tentu kita akan menyesuaikan dari bentuk lampunya. Kita akan menaruh objek light lagi. Karena bentuknya kotak, kita akan menggunakan ini rectangle ya. Nah, ini kita ambil dulu di sudut sini ya untuk mencari titik fokus ke arah bawah. Klik satu lagi. Setelah ada muncul merah, arahkan ke arah mana yang akan dituju. Satu lagi. Setelah itu klik lagi satu lagi. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita sesuaikan posisi titik pencahayaan ini pada titik lampunya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini masih terlihat samar-samar. Jadi kita tinggal mengaturnya lagi, kita sesuaikan juga warnanya, terserah mau warna apa. Saya akan memakai warna coklat juga untuk sumber cahayanya. Saya akan mengatur di sini sama 10.000 juga. Nah, seperti ini ya. Masih terlihat samar-samar. Nanti sabar, kita akan men-settingnya belakangan. Setelah itu kita akan lanjut ke nah, ini di dekat pot bunga ini ada lampu tanam atau lampu outdoor yang di bawah seperti ini. Ini juga perlu kita kasih titik lampu ya. Nah, seperti ini. Nah, ya, kita cek apakah sudah menyala semua. Nah, kalau sudah seperti ini, lampu apa yang cocok untuk jenis-jenis model lampu yang seperti ini ya. Saya akan memakai spare ya untuk ini. Untuk spare, caranya pun sama seperti tadi. 1, 2. Nah, tapi ini cukup 2 sudah muncul dia. Cukup 2 saja sudah muncul dia. Nah, kita warnai dengan warna coklat juga. Terlihat ya pendar cahayanya pada layar Inkscape seperti apa hasilnya. Lalu sesuaikan pada titik lampu ini ya, karena ini posisi titik lampunya kan agak ke bawah. Jadi kita posisikan saja pada titik lampunya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita akan men-settingnya lagi ya. Setelah itu kita lanjut ke ini bagian dalam rumah agar terlihat lebih hidup dan terlihat ada penghuninya, tidak seperti rumah kosong. Tentu cahaya yang ada di interior atau bagian dalam rumah ini
Biar terlihat menyala, tentu kita akan memasang pencahayaan juga. Nah, untuk bagian dalam, saya akan memakai ini. Bisa memakai disk juga bisa. Ya, disk. Ini hampir seperti rectangle ini, cuman bentuknya bulat seperti itu ya. Nah, ini saya pasang di sini, nanti kita pindah saja. Saya hanya untuk mencari garis bantunya ini ya. Satu. Waduh, suara motor. Sorry. Ya, maklumlah dekat jalan ini. Ya, kita akan memasang yang model disk ini. Nah, warnanya juga sama coklat. Intensitinya akan kita buat lebih tinggi daripada yang bagian luar, supaya lebih terlihat pencahayaan pada dalam ruangan. Kita akan menyalakannya 2 kali lipat pada pencahayaan titik lampu bagian luar. Nah, tadi kan kita memakai 10.000 ya untuk rata-rata titik lampu downlight, dan untuk bagian dalam saya akan memasang 20.000 ya, 20.000. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan menaruhnya pada ruangan-ruangan interior bangunan ini ya. Nah, semua sudah terpasang. Jadi sekarang kita akan menyesuaikan ya, maksudnya menyesuaikan pencahayaan ini supaya seimbang. Karena ini kan masih terlihat redup seperti ini. Bisa saja kita mengaturnya pada bagian ini ya. Atmosfer artificial light ini kita bisa menambahkan ini. Nah, itu terlihat eh, lebih terang seperti itu ya. Ini salah satu contoh yang kita pakai dengan cara instan dari satu settingan. Oke, kita kembalikan lagi. Setelah ini kita setting, titik-titik lampu sudah kita pasang dan sumber cahaya sudah kita pasang juga sesuai titik lampunya. Setelah itu kita masuk ke ini ya, settingan-settingan seperti ini tentu kita sesuaikan juga. Ini sangat mempengaruhi juga nanti di pencahayaan. Nah, belum ini supaya nanti terlihat gelir-gelir agak keluar, walaupun tidak seperti di software yang lain ya. Untuk di Inkscape ini setidaknya bisa mengeluarkan sedikit gelir seperti itu. Biasanya saya menggunakan ini belum agak saya tinggikan. Saya bikin antara 25 sampai 30 ya. Kita bikin 25 seperti ini. Ya, untuk kalian yang baru melihat tutorial ini jangan lupa dicatat baik-baik ya caranya supaya nggak lupa, karena pencahayaan seperti ini sangatlah penting ya, sangat penting gitu. Oke. Lalu masuk ke atmosfer, ini fog terserah mau diaktifkan atau tidak. Dan setelah itu masuk di sky. Nah, sky ini adalah salah satu sumber cahaya atau HDRI ya. Salah satu sumber cahaya. Nah, di sini kita akan men-settingnya. Ini kalau kita turunkan pencahayaan pada HDRI, ini yang akan terjadi. Nah, kita tidak perlu merubah di artificial light tadi ya. Jadi kita menurunkan ini pun cahaya akan terlihat terang. Nah, jadi tinggal kita menyesuaikan saja. Kalau kita habiskan sampai gelap begini, itu terlihat ke putih-putihan seperti ini, jadi tidak seimbang. Nah, usahakan mencari posisi yang pas. Kita akan menggunakan look 300. Nah, seperti ini. Ini sudah terlihat ya, sudah terlihat mulai seimbang cahayanya, titik-titik lampunya sudah terlihat mulai terang. Setelah itu di sky,
atau fog kita kurangi sedikit ya, intensitinya atau ketinggiannya kita kurangi juga seperti ini. Ini adalah pencahayaan dari landscape-nya. Ini adalah cahaya matahari. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita tambah eh, nilai dari intensitas sun brightness ini, nah itulah yang terjadi. Karena kita menggunakan HDRI dengan pencahayaan HDRI yang kita aktifkan, seperti itu. Kalau misalkan ini, centang ini kita nonaktifkan, terus kita memainkan ini ya cahaya dari landscape-nya. Jadi seperti ini nih tampilannya. Nah, bedanya ya. Nah, HDRI-nya gelap di modelnya ini terlihat sangat terang sekali kalau kita geser seperti ini. Nah, disinilah kita akan pandai-pandai mencari atau mengkombinasikan sumber cahaya yang dari HDRI maupun dari bawaan landscape-nya. Oke, sekarang coba kita aktifkan lagi dan kita tambah sumber cahaya ini tidak perlu besar, kita kasih agak 3% saja. Nah, seperti itu. Ini seperti ini ya. Nah, kalau kalian ingin kadang ya kita aktifkan sun brightness ini dia sangat terang dan otomatis sumber cahaya dia akan berkurang begitu. Tetapi kalau kita aktifkan seperti ini dengan settingan di HDRI kita centang semua dua-duanya, terus kita memainkan cahaya dari bawaan landscape-nya, kita geser begini. Dia tidak akan berkurang itu cahaya yang ada di sumber cahaya yang sudah kita pasang. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, tetapi kalau kita nonaktifkan seperti ini, nah, ini kita memakai cahaya dari bawaan landscape, kita geser gini. Nah, kita geser seperti ini. Ini cahayanya ini langsung berkurang ini. Lah, cahaya yang ada di titik-titik lampu ini, sumber cahayanya berkurang. Nah, seperti ini. Tetapi kalau ini kita aktifkan, ini, terus kita geser tambah pencahayaan matahari, dia tidak begitu berkurang ya. Nah, masih ada artinya di situ. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan mengkombinasi titik cahaya ya atau sumber cahaya ini. Dan ini supaya terlihat seimbang. Ini sudah saya siapkan tadi 2 scene ya. Nah, seperti ini. Untuk pewarnaan pada lampu juga kalian bisa men-settingnya mungkin terlihat terlalu kuning atau nantinya terlalu putih. Ya, kalian bisa men-settingnya saja di sini ya. Misalkan seperti ini. Kita mau bikin agak sedikit putih lah ya, biar tidak terlalu kuning sekali. Nah, di sini, ini kalian tinggal milih ini saja, tinggal menggeser ini. Nah, tinggal disesuaikan saja nanti. Nah, seperti itu. Mau geser ke sini misalkan, mau segini, nah terserah. Nanti kalian atur saja, sesuaikan dengan selera. Kalau kalian mau mengikuti cara yang saya pakai ini, tentu hasilnya akan seperti ini. Ya, saya mau pakai seginilah. Ya, oke. Setelah kita dapatkan warna yang sesuai, kita akan mengatur gelap terangnya dengan sumber cahaya dari HDRI contohnya. Ya, HDRI ini dengan kombinasi sumber cahaya dari sun brightness dari bawaan landscape-nya. Nah, kita kasih tipis-tipis 1 misalkan. Nah, ini supaya ini tidak terlihat matahari langsung, kita bisa memutar atau merotate HDRI-nya. Nah, seperti ini. Kalau ini tidak diaktifkan begini ya, nah begini. Kita putar HDRI ini. Dia cahayanya itu tidak mau mengikuti ya, artinya tidak mau mengikuti. Ini terlihat ya, terlihat. Coba kita biar terlihat ya, kita tambah nih intensitas. Kita puter di HDRI-nya, dia cahaya mataharinya tetap di situ, nggak mau ngikut gitu. Tapi kalau kita aktifkan ini, nah
dia cahaya mataharinya ikut. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ya, kita atur lagi, kita bikin satu aja. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa rotasi, kita bisa putar seperti yang kita inginkan, terserah ya. Cari view yang pas karena kita menggunakan HDRI dengan latar belakang terlihat pohon, tentu kita akan menyesuaikan. Nah, misalkan seperti ini. Oke, kita akan setting beberapa settingan berikutnya. Ini depth of field saya bikin 10. Hmm. Nah, kalau sudah dirasa sudah ketemu settingan yang pas seperti ini. Nah, ini kan pada titik-titik lampu yang bawah ini pendar lampunya saya rasa kurang ya. Bisa kalian tambah supaya lebih terlihat celing gitu ya. Oke. Nah, ini bisa langsung digeser manual juga bisa. Jadi biar terlihat perbedaannya pada layar Enscape-nya ya. Nah, seperti ini. Kita akan menggunakan 8.000 ya. Nah, ini 8.000. Iya. Setelah itu di bagian titik lampu yang lain, ini di dinding ini ya, lampu dinding ini kita bisa menambahnya menjadi 15.000. Nah, seperti ini. Oke. Ya, seperti ini. Kalau sudah dirasa ini pencahayaan sudah sesuai dan sudah pas, kalian bisa menyimpannya ya. Jangan lupa langsung disimpan, nanti jangan langsung klik di scene yang lain, takutnya hilang nanti ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat dari sisi yang lain atau dari view yang lain. Ya, dia terlihat seperti ini ya. Nah, untuk penambahan-penambahan titik-titik cahaya, kalian bisa menyesuaikan supaya bangunan ini terlihat hidup ya, nggak terlalu gelap sekali. Kita bisa menambahkannya di beberapa titik lampu. Misalkan ini kita akan pasang di sini ya, kita tambahkan di sini titik lampu. Sini, kita tambah lagi sini. Nah, seperti ini. Atau di titik yang lain yang perlu ditambahkan lampu. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, kalau di Enscape ini kita lihat dari sisi sini. Nah, kita kan ada punya dua scene ya, dua tampak supaya terlihat sama-sama seimbang atau lebih hidup tampilan rendering kita. Ini kalian bisa saat di scene yang lain ya, saat di scene yang lain itu bisa mengatur posisi HDRI kembali.
Contoh seperti ini. Nah, ini kita bisa merotate supaya tidak terlalu gelap sekali juga ya semuanya. Misalnya seperti ini nih. Nah, nanti bisa kalian sesuaikan saja. Nah, oke, seperti ini ya. Saya rasa sudah cukup untuk trik pencahayaan yang cukup sederhana, tetapi sangat berpengaruh pada hasil rendering kita. Jadi seperti inilah kurang lebih hasilnya. Ya, kalian bisa mencobanya seperti ini. Kalian bisa menyesuaikannya. Artinya pencahayaan itu agar terlihat lebih real, tentu kita harus pandai-pandai mengatur komposisi dan posisi. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih kawan. Untuk kalian yang membutuhkan tutorial premium, artinya tutorial yang lebih komplit, kalian bisa mendapatkan yang versi premiumnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.